wow gitu ya. Ini bukan buat promo ya, tapi biar kita semua makin sadar bahayanya apa? Bahayanya tentang judi online. Oke, gue ditemenin 3 orang kece-kece di sini. Ada Mbak Alfi. Halo, siap curhat masalah tentang gue. Ada juga Mbak Aisyah, si jagoan teknologi yang selalu sibuk bongkar-bongkar data. Iya, kerjaan gue emang begitu. Dan ada Mbak Billy, psikolog yang paling kenal. Halo semuanya, mari kita bahas dengan kepala dingin ya. A few moments later. Dia cepat begitu. Gue penasaran banget ya. Lo dulu gimana sih awalnya buka judi online? Jujur banget ya, gara-gara iklan di TikTok mungkin terus bonus gede, menang jutaan, terus withdraw cepet. Ditambah komen-komen palsu kayak dia menang 3 juta dalam 5 menit karena waktu itu lagi butuh duit, ya kepancing. Yaps, itu logis sekali ngomong. Komentar-komentarnya juga bot, bukan orang beneran. Cuma mereka pakai sistem otomatis buat bikin seolah-olah banyak yang menang, padahal itu hanya trik saja. Padahal semua itu settingan kan? Banget. Dan pas pemain baru masuk biasanya dibikin menang dulu biar semakin menang. Nah, gue banget tuh awal-awal menang, terus jadi ngerasa wah gampang nih, padahal gue tuh dijebak. A few moments later. Aisyah, selain langganan komentar palsu, ada modus lain nggak sih? Banyak, salah satunya bonus misalnya salah satu pemain tuh dapat bonus 50.000, tapi bonusnya itu tidak bisa diambil, hanya boleh dimainkan lagi. Gue pernah tuh isi saldo lewat agen, duit gue hilang, orangnya hilang semua jejak. Itu bukan ghosting kayaknya ya, lebih ke kriminal nggak sih? Hahaha, bener. Terus ada sistem algoritma yang sengaja bikin menang di awal, lalu lama-lama susah menang. Mereka benar-benar ngatur supaya pemain rugi. Nah, Mbak Bilkis ya, dari sisi psikolog tuh kenapa sih judi online itu bikin orang kecanduan banget? Jadi gini Bayu, itu ada 2 efek ya. Yang pertama itu efek hampir menang. Jadi walaupun kita kalah, kalau hasilnya itu dekat dengan menang, mata kita tuh merasa kayak sebentar lagi bisa nih untuk menang, mungkin itu. Dan yang kedua, itu biasanya orang yang lagi stres atau lagi punya masalah ekonomi lebih gampang kecanduan. Mereka ngerasa ini cara cepat untuk menyelesaikan masalah. Gue waktu itu setiap kalah tuh malah bilang gini, sedikit lagi, tapi kok makin banyak ya. Dan itu hal yang sering banget terjadi, Bang. Lama-lama orang jadi bohong, nyimpan utang, tutupin dari keluarga, dan mentalnya makin capek. Jadi bukan cuma dompet ya yang kena, tapi hati sama juga rontok ya tuh. Iya betul, Mbak. Banyak kasus yang berujung depresi berat karena rasa bersalah. Tidak. Nah, sekarang itu dari sisi sosial dan keamanan digital Mbak Aisyah ya jagonya. Apa yang sering orang itu nggak sadar gitu? Data pribadi, nomor HP, email, rekening, banyak situs judi itu nyolong data dan menjualnya. Makanya habis orang main judi online biasanya itu kan dapat kayak SMS, pinjol, terus ditelepon orang-orang nggak jelas atau di spam gitu banyak. Jadi kalau uang plus data bocor itu rugi 2 kali ya? Yap, benar. Belum lagi efek sosialnya. Banyak yang akhirnya rusak hubungan keluarga gara-gara hutang. Nah, gue dulu sering ngumpet-ngumpet tuh kalau bunyi HP, takut ketahuan.
Oke, nah yang penting itu sekarang gimana caranya kita itu keluar dari lingkaran judi online itu, gimana Mbak Bilkis? Jadi yang pertama tuh kita harus mengakui dulu bahwa itu masalah. Dan yang kedua, putus akses, hapus aplikasi, blok situs, dan minta bantuan teman atau keluarga. Kalau sudah kecanduan berat, konsultasi itu perlu. Gak usah takut atau malu. Gue bisa keluar dari judi online tuh karena dibantu orang-orang sekitar. Kalau sendirian mungkin gue udah tenggelam sampai sekarang. Dan buat yang belum pernah coba, please ya, jangan pernah coba-coba. Iklan boleh manis, tapi isinya kuah hit banget. Oke teman-teman ya, itu tadi obrolan kita tentang modus dan resiko di balik judi online. Semoga kalian semakin sadar dan gak gampang kejebak ya tentang judi online. Dan makasih buat Mbak Alfi, Mbak Aisyah, dan Mbak Bilkis. Kebalik ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay safe, jangan gampang percaya hal-hal yang yang kelihatannya gampang, tapi ujung-ujungnya nyusahin gitu teman-teman. See you, bye bye. Bye.